Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan bahas 5 mental miskin yang harus diubah agar cepat kaya dan sukses. Yes, mental miskin dapat menghambat kesuksesan. Mentalitas miskin mengacu pada keyakinan dan sikap negatif yang dapat membatasi kemampuan seseorang untuk mencapai kesuksesan dan keamanan finansial. Orang dengan mental miskin biasanya percaya bahwa mereka ditakdirkan untuk tetap miskin dan nggak mampu membangun kekayaan. Mental miskin dibentuk dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga dan orang-orang di sekitarnya, serta menyebabkan siklus kemiskinan yang berulang-ulang. Jika Anda sering berinteraksi dengan orang mental miskin, lama-kelamaan, ya tentu Anda akan kena pengaruhnya juga. Untuk itu, yuk kita cari tahu apa saja 5 mental miskin yang dapat menjadi penghambat kita menjadi orang kaya dan sukses. Kenali pola pikir negatif ini sehingga kita bisa melakukan sesuatu untuk merubahnya. Mental miskin yang pertama adalah berfokus pada kekurangan, keterbatasan, dan kesulitan. Nah, ketika menghadapi sebuah masalah, orang dengan mental miskin seringkali punya mindset berfokus pada keterbatasan atau kesulitan. Daripada mencari solusi untuk menyelesaikan masalah, mereka akan berfokus pada masalah tersebut. Jika orang lain memberi solusi, tak jarang orang dengan mentalitas miskin akan mengeluarkan kalimat-kalimat seperti, "Aku nggak bisa melakukannya karena nggak banyak waktu. Aduh, cara itu pasti sulit dilakukan karena uang terbatas. Kayaknya hal itu nggak akan berhasil deh, soalnya aku udah pernah melakukannya." Nah, orang-orang dengan mental seperti ini punya berbagai alasan tentang kekurangan, keterbatasan, dan kesulitan mengapa sesuatu tidak bisa dilakukan. Orang dengan mental miskin berfokus pada kekurangan, keterbatasan, dan kesulitan secara terus-menerus. Bukan hanya sekali atau 2 kali saja ya. Jika hanya sekali atau 2 kali saja, ya itu nggak masalah. Mungkin ada hal yang perlu diperhitungkan untuk mendapatkan solusi. Namun jika terus-menerus berfokus pada kesulitan saat menghadapi suatu masalah, tentu saja hal itu akan membentuk mentalitas dan kebiasaan buruk. Mental miskin ini juga akan membuat kehidupan semakin kacau dan terpuruk. Ciri-ciri orang dengan mental miskin ini adalah suka mengeluh, protes, serta menyalahkan orang lain atau keadaan di luar dirinya. Jika terjadi sebuah permasalahan, mereka cenderung mencari kambing hitam dan terus-menerus membahas penyebab masalah terjadi. Misalnya nih ya, saat akan presentasi dan laptop tiba-tiba tidak bekerja, orang mental miskin ini akan menyalahkan teman yang sebelumnya menggunakan laptop tersebut. Bukannya mencari solusi, tapi malah terus-menerus menyalahkan keadaan dan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, orang-orang dengan mental miskin tidak dapat menerima peluang, masukan, dan perubahan. Ia tidak bisa melihat hal baik dari setiap peluang, masukan, serta perubahan tersebut. Ide itu nggak cocok. Nggak usah deh pakai cara itu. Kalau berubah, pasti hasilnya nanti nggak bagus. Nah, menolak semua ide dan masukan adalah kebiasaan orang-orang bermental miskin. Tapi giliran ditanya pendapat, mereka tidak bisa memberikan solusi untuk permasalahan. Mereka terlalu berfokus pada kekurangan dan keterbatasan tanpa melihat kesempatan di depan mata. Nah, mentalitas miskin ini biasanya tumbuh karena banyak faktor seperti trauma masa lalu, kondisi sosial, pengaruh orang-orang di sekitar, serta pengalaman masa lalu yang terlalu sering gagal atau kecewa. Tapi jangan khawatir ya. Mindset ini dapat diubah dengan usaha dan latihan untuk mengadopsi mental bertumbuh yang berfokus pada analisis akar masalah, pencarian solusi, serta belajar melihat sisi positif dari masukan, kesempatan, dan peluang. Dengan pola pikir yang sesuai, Anda telah berada di jalan yang tepat menuju kesuksesan. Next, mental miskin yang kedua yang perlu kita ubah adalah membelanjakan uang secara berlebihan tanpa rencana. Orang dengan mental miskin memiliki kebiasaan untuk menghabiskan uang secara berlebihan dan tidak memiliki rencana anggaran budget bulanan. Saat membelanjakan uang tanpa anggaran yang jelas, mereka mungkin membelanjakan uang secara berlebihan untuk hal-hal yang tidak mereka butuhkan. Hal ini tentu saja berpengaruh pada tabungan. Bisa jadi mereka nggak punya tabungan masa depan atau nggak punya tabungan dana darurat karena penghasilan selalu saja habis tanpa sisa. Pengeluaran yang berlebihan tanpa rencana ini mungkin merupakan gejala dari masalah psikologis atau emosional seperti kecemasan, depresi, atau perasaan rendah diri. Mereka membelanjakan uang sebagai cara untuk mengatasi emosi atau untuk merasakan kesenangan sesaat. Selain itu, orang mental miskin berbelanja sesuatu barang karena takut ketinggalan tren kekinian yang dikenal dengan istilah FOMO, Fear of Missing Out.
Mereka menghabiskan uang secara berlebihan untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan hanya untuk gengsi semata karena takut dibilang katrok atau kudet alias kurang update. Nah, selain itu, orang dengan mentalitas berbelanja berlebihan ini menunjukkan bahwa mereka kurang literasi keuangan. Mereka memiliki pengelolaan uang yang buruk. Mungkin mereka nggak tahu ya, atau nggak menyadari pentingnya membuat anggaran budget bulanan serta mencatat pengeluaran. Karena nggak punya anggaran atau budget bulanan, ya uang dibelanjakan sesuka hati sesuai dengan mood atau suasana hati saat itu. Jika ada uang ya belanja, jika nggak ada uang ya berhutang untuk membeli barang-barang konsumtif. Memiliki mental miskin yang menghabiskan uang secara berlebihan tanpa rencana dapat menyebabkan berbagai masalah keuangan. Salah satunya adalah berhutang. Karena berbelanja secara berlebihan dan pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, ya ujung-ujungnya berhutang. Selain itu, mental miskin ini juga mengakibatkan stres akibat masalah keuangan. Karena menghabiskan uang secara berlebihan tanpa rencana, Anda mungkin terus-menerus mengkhawatirkan keuangan Anda. Ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan emosi negatif lainnya. Hal lain yang mungkin timbul karena memiliki mental miskin ini adalah masalah dalam hubungan, baik itu dalam keluarga maupun dalam pertemanan. Jadi, stop mental miskin ini ya. Hentikan kebiasaan berbelanja secara berlebihan tanpa rencana. Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu membuat anggaran budget bulanan, mencatat pengeluaran, menganalisis kondisi keuangan, membuat tujuan finansial, dan memprioritaskan tujuan keuangan tersebut. Jika perlu, mencari dukungan dari terapis atau penasehat keuangan dapat membantu mengatasi masalah emosional yang dapat menyebabkan pengeluaran berlebihan. Next, mental miskin berikutnya yang perlu kita rubah adalah berharap selalu dibantu dan diberi sesuatu secara gratis. Apakah ada orang di sekitar Anda yang meminta bantuan dan sesuatu gratis secara terus-menerus? Orang-orang seperti ini memiliki mental miskin yang selalu memanfaatkan orang lain di sekitarnya. Ada perbedaan yang jelas ya antara orang yang senang ketika mendapatkan hadiah dengan orang yang terus-menerus meminta hadiah dan akan kecewa jika tidak mendapatkannya. Orang bermental miskin biasanya lebih memilih mengharapkan bantuan atau pemberian dari orang lain meskipun sebenarnya ia mampu membeli atau mendapatkannya dengan usaha sendiri. Terus-menerus meminta bantuan dan sesuatu secara gratis dapat mempengaruhi pola pikir atau mindset kita secara negatif. Ketika selalu mengandalkan bantuan orang lain dan tidak meluangkan waktu untuk belajar atau mencari tahu sendiri, hal itu dapat menyebabkan perasaan ketergantungan. Selain itu, terus-menerus mengharapkan pemberian gratis dapat menciptakan rasa berhak, di mana kita menjadi percaya bahwa kita berhak mendapatkan sesuatu tanpa harus berusaha sendiri. Perilaku orang bermental miskin sangat mengganggu. Kalau hanya minta gratisan sekali atau 2 kali sih nggak masalah ya. Tapi kalau terus-menerus, annoying banget. Ini adalah beberapa contoh situasi di mana orang mental miskin beraksi. Aku dengar-dengar kamu buka warung boba ya? Asik, aku bisa dapat free dong. Dikira bikin boba pakai tanah liat kali, minta gratisan mulu. Wah, ada yang jualan ayam geprek nih. Kasih diskon lah, harga temen, nanti bakal jadi langganan deh. Kalau emang temen beneran mah harusnya support ya. Kalau nggak bisa bayar lebih, ya at least bayar dengan harga pas dong. Ada lagi nih, tiba-tiba orang model gratisan deketin terus bilang, bajumu bagus, beli di mana sih? Bisa kali nitip beli 1. Setelah dibelikan, malah nggak dibayar. Cuaks! Nah, mindset atau mental miskin seperti ini dapat membatasi pertumbuhan dan perkembangan diri karena terbiasa mengandalkan orang lain. Hal ini juga dapat merusak hubungan dengan orang lain yang mungkin merasa dimanfaatkan. Orang mungkin mulai membenci kita karena terus-menerus meminta bantuan atau mengharapkan sesuatu secara gratis. Selain itu, selalu mengharapkan sesuatu secara gratis menunjukkan bahwa kita kurang menghargai waktu dan upaya orang lain. Saya nggak mengatakan kalau kita sama sekali nggak boleh meminta bantuan atau sesuatu secara gratis ya. No, that's not the point. Meskipun penting untuk meminta bantuan saat dibutuhkan, tidaklah tepat untuk melakukannya secara terus-menerus. Jika Anda adalah tipe orang yang nggak enakan untuk menolak permintaan, tapi merasa terganggu karena dimanfaatkan secara terus-menerus, lebih baik hindari deh untuk berinteraksi terlalu sering dengan orang mental miskin seperti ini. Sebaliknya, jika Anda selalu meminta bantuan atau barang gratisan, cobalah belajar untuk menumbuhkan pola pikir kemandirian dan apresiasi.
Saat mendapatkan bantuan atau pemberian dari orang lain, terima dengan kerendahan hati dan rasa terima kasih, serta bersedia untuk membalasnya dengan cara tertentu, baik dengan menawarkan bantuan sebagai imbalan atau cara lainnya. Dengan begitu, mental Anda akan bertumbuh untuk lebih mengandalkan diri sendiri dalam mencapai tujuan apapun, termasuk menjadi kaya dan sukses. Next, ini adalah mental miskin yang keempat, yaitu tidak menghargai waktu dan melakukan hal kurang bermanfaat. Salah satu perbedaan antara orang mental kaya dan orang mental miskin adalah bagaimana mereka menggunakan waktu mereka. Orang kaya dan pengusaha sukses sama-sama tahu bahwa waktu mereka adalah salah satu sumber daya yang paling berharga. Sedangkan orang mental miskin punya kebiasaan tidak menghargai waktu dan melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Ketika kita tidak menghargai waktu, kita dapat terjebak dalam penundaan. Nanti saja deh, besok juga bisa. Masih ada banyak waktu kok, nggak usah terburu-buru, santai aja. Kalimat-kalimat seperti ini diucapkan sambil rebahan dan scroll media sosial untuk mencari hiburan. Rebahan dan istirahat sejenak nggak masalah kok, asalkan tidak dilakukan secara terus-menerus. Setelah lama membuang-buang waktu dan ternyata hidup gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, ya tentu membuat kita menjadi semakin malas. Buat apa kerja keras? Toh hidup gini-gini aja. Jangan sampai meneruskan mental miskin seperti ini ya. Penundaan secara terus-menerus dapat menimbulkan rasa frustasi dan kekecewaan pada diri sendiri. Hal ini juga dapat menyebabkan rasa kewalahan dan stres karena mencoba mengejar tugas dan tanggung jawab yang telah menumpuk karena ditunda terus-menerus. Penundaan juga dapat menimbulkan keraguan pada diri sendiri. Anda merasa tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Mindset miskin ini sangat menghambat perkembangan diri untuk menjadi kaya dan sukses. Tidak menghargai waktu dan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat akan berdampak negatif pada pola pikir atau mindset kita. Nah, ini dia beberapa contoh kebiasaan tidak menghargai waktu, seperti menghabiskan waktu berlebihan untuk menonton TV atau bermain video game, menunda tugas-tugas penting sampai beberapa saat sebelum deadline, menghabiskan waktu berlebihan di media sosial, lelet dalam melakukan kegiatan rutin misalnya berjam-jam untuk mandi atau berdandan, tidak memprioritaskan waktu untuk perawatan diri atau olahraga fisik sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan penurunan produktivitas. Dan contoh yang terakhir, tidak menghargai waktu orang lain misalnya selalu terlambat menghadiri rapat atau janji bertemu orang lain. Jadi, stop mental miskin ini ya. Mulai sekarang belajarlah untuk menghargai waktu dan lakukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Menghargai waktu kita dan menggunakannya secara efektif sangat penting untuk menumbuhkan pola pikir positif. Sebenarnya Anda bisa mencapai lebih banyak jika menggunakan waktu dengan bijak. Jika Anda memprioritaskan waktu dan energi, Anda hanya akan melakukan aktivitas yang bermakna dan efektif. Hal ini akan membuat Anda mencapai tujuan yang diinginkan lebih cepat, termasuk menjadi kaya dan sukses di masa depan. Nah, ini adalah mental miskin yang terakhir yang perlu kita ubah, yaitu punya mindset negatif tentang uang dan orang kaya. Memiliki keyakinan atau sikap negatif tentang uang dan orang kaya adalah hal yang wajar saja ya. Namun, penting untuk disadari bahwa mindset ini dapat menghambat Anda untuk mencapai kesuksesan finansial. Mindset negatif tentang uang dan orang kaya dapat memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir dan keyakinan secara keseluruhan. Pola pikir berperan penting dalam membentuk pikiran, sikap, dan tindakan terhadap uang dan kekayaan. Jika Anda memiliki mindset negatif tentang uang, secara tidak sadar Anda akan menahan diri untuk mengejar peluang yang mengarah pada kesuksesan finansial. Nah, ini adalah beberapa contoh mindset negatif tentang uang dan orang kaya yang banyak bertebaran di masyarakat kita. Contoh yang pertama adalah percaya bahwa semua orang kaya itu jahat, serakah, dan egois. Katakanlah Anda dibesarkan dalam keluarga yang selalu berjuang secara finansial. Orang tua dan orang-orang di sekitar Anda terus-menerus mengatakan orang kaya itu jahat, mereka itu serakah dan egois. Lama-kelamaan, Anda akan memiliki kepercayaan dan pola pikir negatif terhadap uang dan kekayaan. Padahal tidak semua loh orang kaya itu jahat. Ada banyak orang kaya yang menggunakan sumber daya mereka untuk memberi dampak positif pada dunia. Nah, memiliki mindset negatif terhadap orang kaya membuat Anda menghindar untuk berinteraksi dengan orang kaya dan tidak mau belajar dari orang-orang sukses. Ini dapat membatasi potensi Anda untuk sukses mencapai tujuan finansial. Contoh mindset berikutnya adalah merasa bersalah atau malu karena ingin memiliki banyak uang.
Jika Anda dibesarkan di keluarga atau lingkungan dengan keyakinan bahwa uang itu kotor atau jahat, Anda mungkin akan merasa bersalah atau malu karena memiliki keinginan untuk punya banyak uang. Rasa bersalah ini membuat Anda menghindari peluang yang mengarah pada kesuksesan finansial, seperti mengejar karir bergaji tinggi atau memulai bisnis. Ya, tentu saja Anda akan terjebak dalam pekerjaan bergaji rendah karena Anda merasa nggak pantas untuk mendapatkan lebih. Dengan mindset seperti ini, Anda akan percaya bahwa orang seperti Anda tidak mungkin menjadi kaya dan sukses. Contoh mindset negatif berikutnya tentang uang adalah punya pemikiran, buat apa punya uang banyak? Toh, uang nggak dibawa mati. Iya, saya setuju dengan pernyataan bahwa uang nggak dibawa mati. Emangnya siapa sih yang mau bawa uang sampai ke liang kubur? Nah, pertanyaan berikutnya yang penting untuk direnungkan adalah, apakah kita tahu kapan kita mati? Faktanya, saat ini kita masih hidup. Supaya bisa bertahan hidup, kita perlu uang untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Jika kita sudah mampu memenuhi semua kebutuhan hidup dan uang masih tersisa, ya kita bisa berbagi dan membantu sesama. Sungguh indah, bukan? So, uang memang tidak dibawa mati. Tapi, apakah sekarang kita sudah mati atau masih hidup? Contoh mindset negatif berikutnya adalah berpikir bahwa semua orang kaya merasa kesepian, dimanfaatkan, dan gampang ditipu. Apakah Anda berpikir demikian? Pemikiran seperti ini akan membuat kita takut menjadi orang kaya dan sukses karena takut merasa kesepian, dimanfaatkan, atau ditipu. Apalagi jika lingkungan di sekitar kita punya mindset buruk tentang orang kaya. Jadi semakin enggan untuk bekerja keras mencapai kesuksesan. Padahal belum tentu ya hal-hal buruk tersebut terjadi saat kita menjadi orang kaya dan sukses. Dengan memiliki lebih banyak uang, kita bisa melakukan lebih banyak hal positif. Selain itu, kita juga bisa belajar dan menggali lebih banyak pengetahuan sehingga setelah menjadi kaya dan sukses nanti, kita enggak gampang ditipu atau dimanfaatkan. Nah, ini adalah contoh mindset negatif tentang uang yang terakhir, yaitu memiliki kepercayaan bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan. Orang mental miskin punya kepercayaan bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan. Kepercayaan ini biasanya diturunkan oleh orang tua, keluarga, atau lingkungan sekitar. Orang-orang dengan kepercayaan ini tentu saja akan menjauhi apapun yang berhubungan dengan menjadi kaya dan sukses. Padahal, uang adalah alat tukar yang sifatnya netral saja. Jika digunakan dengan baik, uang akan memberi manfaat luar biasa bagi mereka yang memilikinya. Well, jika Anda masih punya mindset negatif tentang uang dan orang kaya, pelan-pelan ubahlah pola pikir itu ya. Fokus pada sisi positif dari kelimpahan finansial. Misalnya, memiliki lebih banyak uang dapat memberi Anda lebih banyak kesempatan untuk bepergian, mempelajari keterampilan baru, membantu orang lain yang membutuhkan, atau melakukan banyak hal positif lainnya. Well, itulah 5 mental miskin yang harus kita perbaiki agar kita cepat nyusul menjadi kaya dan sukses. Ingat ya, untuk mengubah pola pikir membutuhkan waktu dan usaha. Hal itu memang tidak mudah, tapi mungkin untuk dilakukan. Mulailah dengan mengembangkan pola pikir dan pandangan positif tentang kekayaan dan kesuksesan. Dengan pola pikir positif, Anda dapat lebih mudah mengenali peluang untuk pertumbuhan dan kesuksesan finansial. So, mental miskin apa yang ingin Anda perbaiki? Atau Anda punya pandangan sendiri tentang mental miskin? Silakan tinggalkan opini Anda di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di channel Uang Ngalir Terus.